bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan, ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan sekali lagi, Hosana. Come on, berikan penyembahan yang berbeda. Come on. Shaka mako Remahanda kari bahaso. Shangka Reno maka. Yes. Come on. Come on. Come on. Hosana. Shaka Rima babatsu kanahaya kem. Shanki Mahataka. Hallelujah, Jesus. Jesus, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang sembah. Come on, beri tepuk tangan, berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Shakaribako Shiyakalalalabaso Yenkamaku Hikarilaya Makiralahabaso Rododobo. Mari sembah dia. Masuk dalam roh, come on. Berdoa. Engkau yang bisa berbahasa roh. Yang lain bernyembah. Sembah dia, sembah, come on. Jangan berdiam diri. Come on. Shi Mahatako Redebako Nahande Kamase Rodododobo Se Kamamaha. Yeay. Sebab roh Allah ada pada kami dan mengurapi kami sehingga kami bisa pergi memberitakan kabar baik kemanapun kami pergi. Tuhan, Engkau utus kami dengan pengurapan maha tinggi dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Jesus. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Shaka. Roh Kudus belum selesai, Bapak Ibu. Come on. Jadikan waktu ini menjadi waktu engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya nggak peduli siapapun engkau. Dengarkan hari ini baik-baik. Ini menjadi momen buat engkau. Ini adalah momen untuk engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Come on. Ambil kesegaran yang kau butuhkan. Sudah terlalu lama engkau capek melayani Tuhan dengan kekuatan manusiawimu. Hari ini ambil semuanya dari kerajaan Allah. Dan Dia membuka surganya, tingkap-tingkap langitnya. Dia memberikan semua resources itu. Hari ini buat engkau, dimanapun engkau berada. Terima itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Shika muko rikanaham. Syaralalalabakaralabas. Bahwa setiap kami para pemimpin di tempat ini bisa berdiri menjadi sebuah menara doa yang berdoa buat kota di mana kami berada. Kami berdoa buat kota Jakarta. Kami berdoa buat kota Depok. Kami berdoa buat kota Bogor. Kami berdoa buat semua di mana CMC berada, Tuhan. Pakai kami, Tuhan. Bawa kami, Tuhan. Izinkan kami menjadi alat kegerakan-Mu, sehingga kami akan benar-benar diubahkan
dan menjadi role model. Dan kami akan membawa kebangunan rohani atas Indonesia sekali lagi dalam nama Yesus Tuhan. My God. She Ramakadiham. Mari. Jesus. Ambil, saudara, ambil jawaban doa buat pelayanan, jawaban doa buat orang-orang yang sedang kau doakan. Ambil itu dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kemahuku dalam nama Yesus Tuhan. Aku mendengar saya seperti mendengar ada sebuah gemuruh yang sedang datang. Dan mungkin gemuruh itu sepertinya kecil hari ini. Mungkin engkau selama ini berkata bahwa engkau adalah kawanan kecil. Tapi Tuhan mau bilang begini, jangan lihat apa yang ada di pandanganmu, apa yang mungkin kecil di tanganmu. Tapi kalau itu ada di tangan Tuhan, Tuhan akan sanggup membuat yang kecil itu, yang kawanan kecil itu akan memberikan dampak, yang tidak pernah dan belum pernah terjadi. Dan hari ini Dia hadir dalam pertemuan kita. Dia memberikan dirinya available. Mari setiap hamba-hambaku, kata Tuhan, akses pengurapan itu, akses pengurapan itu dalam nama Yesus Tuhan. Terima sekarang, terima sekarang, terima kemerdekaanmu, terima kesegaranmu. Syakaralalabaku. Oh, my God. Jesus. Terima sekarang. 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 Dalam nama Yesus. Penuh. Penuh dalam nama Yesus. Jesus. Oh, ada dimensi baru yang akan Tuhan berikan. Aku yang akan menuntunmu, sehingga lewat tanganmu kau akan mulai melakukan perkara-perkara ajaib. Ketika orang memandang engkau dengan sebelah mata, Tuhan mau bilang begini, aku yang akan menggunakan engkau, aku yang mengutus engkau, aku yang mengurapi engkau, sehingga jangan pernah mendengar apa kata orang, karena aku sendiri, kata Tuhan, yang akan mengurapi engkau, menyertai engkau, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Oh Jesus. Oh haleluya. Pujilah aku. Yes. Cobalah aku. Jesus, Jesus, Jesus. Aku cinta. Oh,
Shanakani mafusoko. Wow. Amen. Jesus, Jesus. Lepas. Lepas. Oh, haleluya. Yes. Oh, ku nyanyi. Oh, bagi rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disem. Ku nyanyi. Oh, Hosana bagi raja. Oh, yes, Jesus. Amen. Amen. Kaulah oh. Bapa, kami bersyukur biar kami tetap ada di dalam hadirat-Mu di tengah ketika firman disampaikan. Biarkan firman yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang simpel dan sederhana, sehingga setiap orang dapat menangkap maksud dan kehendak Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami janjikan segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami menghancurkan setiap keangkuhan manusia yang menolak pengenalan akan Tuhan, yang karena kesombongan kami hancurkan itu. Dan kami katakan kami mau belajar. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Come on, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Okay. Oh, haleluya. Selamat apa nih? Siang. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar? Apa kabar? Good. Oke. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Samuel Mulyono. Saya seorang lawyer, saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang konsultan juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngobrol banyak. Apapun kebutuhan Bapak Ibu, kita bisa ngobrol. Ya, itu perkenalan singkat. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pak Gunadi untuk membagikan apa? Thank you Pak. Kita membagikan tentang apa yang akan dilakukan oleh CMC Armies. Ini adalah sebuah visi Bapak Ibu, bahwa hari-hari terakhir Bapak Ibu, kalau kita berdiri, kita mengerti panggilan sebuah gereja Tuhan. Gereja Tuhan dipanggil untuk apa? Untuk menjadi representasi Tuhan di atas muka bumi ini. Amin. 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 Oke. Jadi Tuhan memanggil gereja itu untuk menjadi seperti apa? Menjadi perwakilannya Tuhan. Ngomong sama saya. Saya hamba Tuhan yang memimpin sebuah komunitas yang ditugaskan Tuhan menjadi perwakilannya. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, saya dipanggil Tuhan ketika engkau menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang gembala dari sebuah gereja. Engkau ditugaskan Tuhan untuk apa? Bukan menggembalakan sebuah komunitas orang sakit. Halo, amin. Bukan mengembalakan bengkel rohani. Halo, amin. Bukan. Tapi ketika Tuhan bicara bahwa I will build my church, Dia menggunakan kata yang namanya eklesia. Artinya apa Bapak Ibu? Eklesia di situ adalah dewan kota. Kalau kita kenal dengan istilah hari ini, DPR-nya Tuhan.
Memang kita dapetin contoh DPR yang kurang oke. Ya, kita tahulah bangsa ini, bangsa Konoha, betul? Halo? Tapi saya mau bilang begini, ketika Tuhan bilang begini, I will build my church, di Matius 16 ayat yang ke-16 bilang begini, bahwa aku ingin membangun gerejaku. Yang Tuhan kasih definisinya adalah begini, gerejaku yang akan menjadi perwakilanku adalah gereja yang tidak lagi dikuasai oleh alam maut. Bahkan dibilang begini, apa saja yang dia doakan, apa saja yang dia ikat di sorga, apa saja yang dia lepaskan di sorga, akan terjadi dalam kehidupannya. Artinya begini Bapak Ibu, gereja dipanggil untuk punya kuasa. Ngomong sama saya, kuasa. Jadi engkau dan saya ditugaskan untuk memimpin sekumpulan orang-orang yang memiliki keputusan untuk mengikut Kristus. Supaya apa? Supaya orang-orang itu menjadi apa? Menjadi orang-orang yang mengalahkan maut. Ngomong kanan kirinya, sudah ngalahin maut belum? Kalau gereja Bapak Ibu yang Bapak Ibu pimpin hari ini masih dengan huru hara, masih banyak perselisihan, masih banyak orang-orang sakit hati, orang-orang yang penuh dengan konflik batin, atau mungkin kita sebagai pemimpin masih jadi orang yang punya konflik batin. Apa yang kau akan hadirkan? Padahal firman Tuhan berkata, I will build my church. Yang Tuhan mau bangun adalah gereja yang tidak lagi dikuasai oleh alam maut. Bahkan bahasa Inggrisnya bilang begini, shall not prevail. Artinya begini, kalaupun engkau dihadirkan dalam sebuah perang, di mana engkau harus face to face, kerajaan maut nggak bisa bertahan. Yang amin 2 orang. Kerajaan maut tidak bertahan. Yang amin naiklah 10. Alam maut tidak menguasainya. Yang percaya ngomong amin. Oke. Saya motivator Bapak Ibu, jadi saya nggak biasa kalau khotbah diam-diam ya. Kalau diam-diam enak saya ngobrol di khotbah di radio atau di TV sendiri. Saya butuh respon, karena respon adalah lambang kehidupan. Setuju? Setuju? Oke, jangan kurang ya. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang anak muda Bapak Ibu, ini adalah sebuah visi di mana apa? Kita harus munculkan sebuah generasi yang benar-benar tidak lagi dikuasai oleh alam maut. Generasi ini harus bangkit, benar-benar bisa menjadi gereja, menjadi pewujudan dari gereja yang menghidupi Kristus di dalam kehidupan mereka. Kolose 1 bilang begini, Christ in you, the hope of the glory. Jadi kalau engkau mau melihat ada glory, kalau engkau mau melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, kalau engkau mau melihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat kehidupanmu, engkau harus mengizinkan apa? Kristus, bahasa Indonesianya bilang begini, ada di tengah-tengah kamu. Jadi yang kau perlu hadirkan dalam setiap apapun yang kau lakukan, CMC Women, CMC Youth, CMC General, ibadah umum, apa yang kau perlu hadirkan? Kristus harus ada di tengah-tengah kamu. Bahasa Inggrisnya lebih dalam begini, bukan hanya sekedar di tengah-tengah kamu, tapi Christ in you. Jadi bukan hanya di tengah-tengah kamu, tapi Kristus harus ada di dalam kamu. Saya, Bapak Ibu, selama Kristus ada di tengah-tengah kamu, kamu bisa melihat kemuliaan Tuhan. Halo, amin. Mau diberkati Tuhan? Siapa yang mau kaya? Nggak mau.
Siapa yang mau kaya? Mau dong semua kan? Tahukah Bapak Ibu, kekayaan adalah salah satu manifestasi dari kemuliaan Tuhan. Halo? Ada orang? Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu, maka engkau tidak akan ada yang bisa menghentikan. Makanya Paulus bilang begini, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Nggak ada. Kesusahan, penganiayaan, sebutkan, name it. Apa yang selama ini menjadi penghalangmu? Halo? Apa yang menjadi penghalangmu ketika engkau mau melayani Tuhan? Uang. Seakan-akan kamu meninggikan uang daripada Tuhanmu. Halo? Halo? Apa yang kau butuhkan untuk kau bisa menggenapi kehendak Tuhan? Apa yang selama ini membuat engkau berhenti untuk terus melaju melayani Tuhan Raja kita? Firman Tuhan bilang, kalau Kristus ada di dalam kamu, itu pengharapan akan kemuliaan. Dan kalau Tuhan sudah kasih pengharapan, pengharapannya nggak pernah mengecewakan. Dalam bahasa aslinya, saya mau bawa lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kristus bukan hanya mau tinggal di dalam kamu, tapi bahasa aslinya merujuk sebuah kata gaya bahasa yang bilang begini, hey, aku ingin tinggal dengan kerasan dalam kehidupanmu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu, itu bukan bicara tentang sebuah jargon. Oh, sekarang Kristus, kita menyembah Tuhan, kita punya Kristus. Enggak. Tapi itu sebuah keputusan Bapak Ibu. Keputusan untuk apa? Untuk engkau maukah membuat dia kerasan dalam kehidupanmu? Apakah keputusan-keputusan yang kau buat setiap hari sudah membuat Yesus nyaman? Tahu kerasan? Betah. Bahasa Gen Z-nya feel at home. Nah sekarang Kristus sudah menjadi nyaman gak di gerejamu? Kristus sudah menjadi nyaman gak dalam kehidupanmu? Kristus sudah menjadi nyaman gak? Apakah Kristus sudah menjadi satu-satunya acuan dalam ketika engkau mengambil keputusan, ketika engkau mau melayani Tuhan? Atau engkau masih melihat, oh yang penting saya dulu dimuliakan, tapi Tuhannya nggak dimuliakan. Ketika engkau lebih memilih percaya pada uang daripada engkau percaya pada pengutusan Tuhan, berarti engkau sedang berkata sama Tuhan, Tuhan engkau tidak layak jadi Tuhan. Halo? Nggak apa-apa ya, sehat ya. Sesekali pakai suara profetik, mengajar, menegur, menumbuhkan. Amin. Izinkan Bapak Ibu, engkau tidak lagi menjadi orang yang munafik. Hari ini jujur, apa yang menjadi pusat pelayananmu? Apa yang menjadi pusat dari apa yang kau kerjakan hari ini? Anak-anak muda, apakah engkau menjadikan Kristus menjadi satu-satunya acuan dari ketika engkau mengambil keputusan? Ketika engkau memutuskan untuk mengambil pasangan hidup, dengarkan baik-baik, apakah engkau sudah mengandalkan Tuhan di sana? Ketika engkau memutuskan untuk menikah bahkan, apakah engkau sudah memutuskan untuk menjadikan Kristus menjadi center dari keluargamu? Suami-suami, apakah engkau mengasihi istrimu supaya enggak konflik, atau karena engkau mencintai Tuhan? Wah, terima kasih Ibu.
Istri-istri, apakah engkau menghormati suamimu karena maunya dapat uang bulanan? Halo? Wah, bahaya nih. Bahaya nih. Halo? Ada orang tiba-tiba silent night ya. Bapak Ibu, kalau engkau mau benar-benar menghadirkan kerajaan Tuhan lewat gerejamu, lewat pelayananmu, bahkan nanti ketika kita launching CMC Army, ketika kita menjangkau anak-anak muda, apa yang kau harapkan di sana? Saya ulangi sekali lagi, apa yang engkau harapkan di sana? Apakah engkau mengharapkan kejayaan namamu, atau engkau mengharapkan Kristus berdiam di kota di mana engkau berada? Jadi ketika bicara tentang pelayanan anak muda, Bapak Ibu, next. Ini bicara tentang penjangkauan youth and young adults di Indonesia. Kita punya visi ini, Bapak Ibu. Next. Oke, nggak kelihatan ya Bapak Ibu? Kurang lebih begini Bapak Ibu. CMC Army dibentuk untuk apa? Membangkitkan generasi muda yang penuh dengan urapan. Mau mengalahkan maut, penuhlah dengan urapan Tuhan. Halo, amin. Pengurapan ada dua tipe, ada pengurapan Saul dan pengurapan Daud. Yang kita ingin tumbuh kembangkan dari anak-anak muda ini adalah pengurapan Daud, yang muncul dari sebuah sacrifice, tabung tanduk yang dipakai untuk mengurapi Daud, bukan minyak dari sebuah botol yang dimunculkan dalam kehidupan mereka. Enggak. Tapi ini bicara tentang apa? Pemuritan. Katakan pemuritan. Sehingga apa? Sehingga ketika anak-anak muda ini penuh dengan urapan, mereka punya karakter Kristus. Sudah terlalu banyak cerita anak-anak muda yang dipakai Tuhan waktu anak muda, tapi ketika mereka sudah menjadi tua, mereka jatuh. Dan akhirnya kita terima cerita tentang hamba-hamba Tuhan yang jatuh, betul? Nah, kita nggak mau munculkan anak-anak muda yang kayak begitu, tapi kita mau orang-orang anak muda ini punya karakter Kristus dan dipakai secara apostolik. Apostolik artinya apa? Diutus. Sudah terlalu lama gereja jadi kayak gudang garam, betul? 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 Nggak setuju? Betul? Gudang garam dalam arti apa Pak? Garam di tengah sebuah gudang. Jadi garam mengasinkan sesamanya, yang adalah garam juga. Jadi apa yang dihasilkan oleh garam itu? Useless. Nothing. No. Jadi gereja harus memunculkan anak-anak muda yang dipakai secara apostolik. Artinya apa? Begini, anak-anak muda ini harus diutus, tapi sebelum diutus dia harus tahu panggilan Tuhan. Dia harus tahu, dia kenali Tuhannya siapa. Dia tahu apa isi hati Tuhannya, sehingga ketika dia memutuskan aku mau pergi misi, dia benar-benar bawa sebuah pengutusan dalam hatinya. Dia pelayanan bukan karena cuman jurusan itu dia mau, bukan. Karena jurusan yang lain udah nggak masuk, terus apa yang dilakukan? Masuk aja sekolah teologi ya. Terus jadi pelayanan. Akhirnya kita punya generasi sisa-sisa Bapak Ibu. Tapi kita mau orang-orang ini adalah orang-orang yang memang tahu panggilan Tuhan. Nah, itu fungsinya siapa? Gereja Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi, itu fungsinya siapa? Gereja. Ngomong kanan kirinya, kamu sudah berfungsi belum? Ngomong. Jangan diam aja. Dipakai secara apostolik, memanifestasikan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Selama ini kita bilang, oh kekristenan berarti kerajaan Allah. No, kerajaan Allah itu bicara tentang dua suku kata Bapak Ibu. Kingdom itu artinya
king and domain. Berarti apa? Gereja harus tahu orang-orang yang diutus itu akan ada domain-domain yang dimana dia harus berfungsi. Katakan amin. Katakan amin. Nah, bagus. Bangun minimal ya. Haleluya. Ada domain yang mereka harus kuasai. Mungkin ada beberapa gereja yang akan mengutus anak-anak muda untuk masuk dunia politik, Bapak Ibu. Yes. Ada orang-orang yang harus masuk dunia pemerintahan. Halo, amin. Ada orang-orang yang mungkin akan diutus untuk masuk dunia artis. Halo. Mungkin ada anak-anak muda juga yang akan melayani sepenuh hati. It's okay. Yang penting domain. Tapi dalam domain itu apa yang harus kita kerjakan? Menghadirkan Sang Raja kekal. Siapa namanya? Yesus. Yesus sebagai apa? Bukan hanya sebagai penyelamat, tapi sebagai King of the King. Halo, amin. Artinya apa? Dia menjadi raja, dia menjadi penguasa atas king-king yang ada di domain itu. Makanya gereja harus menjangkau apa? Para king. Ada hamba-hamba Tuhan yang selama ini cuma fokus hanya pelayanan misi. It's okay, kita nggak salahkan. Tapi ada gereja Tuhan yang harus menjangkau para raja-raja dunia ini. Halo, amin. Supaya di atas raja-raja dunia ini ada Kristus di sana. Kenapa harus ada pelayanan marketplace? Halo, tahu? Ya udahlah, karena itu program CMC jadi harus ada gitu. Memenuhi segmen mungkin Pak. Menjangkau. It's okay. Thank you Pak. Thank you Pak. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya orang-orang di marketplace kenal Tuhan. Betul? Saya mau kasih definisi yang lebih dalam. Supaya rajanya orang-orang yang jadi raja di marketplace cuma satu nama. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Yesus. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita memanifestasikan kerajaan Allah, dan ketika Tuhan bilang begini, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi pemuritan engkau bukan pemuritan satu persatu. Firman Tuhan bilang jadikanlah semua namanya bangsa satu orang, dua orang, tiga orang. Enggak Bapak Ibu, bangsa. Namanya bangsa itu apa? Bangsa Batak, betul? Bangso Batak kalau orang Batak bilang gitu kan. Bangsa Sunda, betul? Apa yang namanya bangsa? Indonesia, Bapak Ibu. Loh, ada orang. Jadi apa yang harus kita muridkan? Indonesia. Halo, amin. Mungkin ada orang-orang yang akan diutus mungkin pergi ke Myanmar. Amin. Ada amin? Nggak ada yang amin. Ada yang mungkin akan diutus. Oh, saya mau diutus Pak. Kemana Pak? Ke Eropa. Oke, bolehlah. Saya doakan. Ada yang mau? Cuman Eropanya Eropa Timur terus pedalaman. Mau? It's okay Bapak Ibu. Tapi itu panggilan umat Tuhan adalah memuridkan bangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa berjalan dalam ketaatan kepada Allah. Sebuah kerajaan ada di bawah sebuah negara. Supaya apa? Supaya teratur, harmoni. Dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu. Jangan harapkan dalam sebuah organisasi hadir sebuah harmoni kalau di dalamnya orang-orangnya nggak pernah mau taat. Saya ulangi sekali lagi. Jangan pernah harapkan ada sebuah harmoni yang terbangun dalam sebuah organisasi kalau orang-orang di dalamnya nggak pernah taat.
Kamu tidak akan pernah bisa harapkan apapun kepada orang yang tidak taat. Dengarkan ini baik-baik. Ini prinsip kepemimpinan dalam sebuah organisasi besar. Kenapa seorang perusahaan besar punya namanya compliance, kepatuhan? Karena tanpa compliance, sebuah organisasi tidak akan pernah jalan. Saya enak perutnya. Saya pernah mengepalai 11 perusahaan Bapak Ibu, multinational company. Dan saya tahu, saya menjadi direktur kepatuhan, itu fungsi saya. Saya tahu, organisasi sebesar ini tidak akan pernah bisa berjalan. Kalau apa? Kalau tidak ada kepatuhan. Ini dimunculkan dari mana? Dari Alkitab Bapak Ibu. Fungsi compliant muncul pertama kali di mana? Di Amerika. Amerika adalah negara yang sangat menghormati Alkitab Bapak Ibu. The founding father mengambil beberapa bagaimana cara mereka mengelola bangsanya dari Alkitab. Dan ini yang akan kita kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu di gerejanya belum punya CMC Army, mulai hari ini berdoa. Amin. Ngotot sama Tuhan. Amin. Kenapa? Karena hanya CMC Army. Oh hanya lagi. Oh seakannya satu-satunya. Enggak. Saya ulangi. Saya revisi. Karena lewat CMC Army ini, legacy, warisan, visi yang Tuhan taruh dalam senior pastor akan bisa diturunkan dan dilanjutkan. Kenapa Yesus, kenapa Allah menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Karena dia sangat concern dengan yang namanya legacy. Dia ingin diwariskan pengenalan akan Tuhan yang dimiliki oleh Abraham, diturunkan kepada Ishak dan diturunkan kepada Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 generasi Bapak Ibu pernah tinggal dalam sebuah kemah. Berapa belas tahun? Ada yang tahu? Tanya kanan kirinya, tahu nggak? Kan pendeta. Tahu nggak? Sejarah gereja mencatat sekitar 14 sampai 16 tahun mereka tinggal dalam sebuah kemah. 14-15 tahun cukup mewariskan pengenalan akan Tuhan yang dimiliki oleh Abraham, akhirnya turun kepada Yakub. Jadi jangan bilang sama saya, Pak, saya cuma punya waktu sedikit. No. Kalau engkau mau datang sama Tuhan, Tuhan akan sanggup membuat setiap waktu yang kau alami keputusan, Pak, saya sudah mulai di umur sekarang. It's okay. Daripada engkau tidak pernah, lebih baik engkau terlambat memulainya, tapi engkau memulai sesuatu di sana. Ada amin? Next. Nah ini memuridkan. Nextnya saja ini misi. Apa yang nanti kita bisa baca Bapak Ibu. Nah apa yang akan dikerjakan? Kita punya 3 level Bapak Ibu. Karena ini bicara tentang sebuah jangka panjang. Ini bukan sprint Bapak, maraton. Kita akan mengerjakan setahun penuh. Kita akan lakukan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya dan sudah memutuskan untuk memulai, atau mau saya cuman punya pemimpinnya Pak, it's okay. Kita akan mulai dengan ini. Kita akan mulai dengan 3 level kelas. Level pertama adalah level rock foundations, di mana kita akan tanamkan dasar-dasar kebenaran firman yang akan membuat dia nggak bisa digoncangkan oleh apapun. Halo amin. Dia harus ngerti tentang yang namanya lahir baru. Dia ngerti tentang Roh Kudus. Dia ngerti tentang prinsip orang benar. Dan yang terakhir, dia harus mengerti tentang yang namanya menggunakan firman menjadi sesuatu yang mereka bisa bawa dan menjadi destiny dalam kehidupan mereka. Kalau ini sudah terbangun dengan cukup kuat, baru kita bisa berdiri membangun di atasnya. Atasnya tentang apa? Ada 2 hal yang akan kita bangun di level kedua. Bicara tentang hubungan, relationship.
Bagaimana caranya membangun partnership. Bagaimana membangun yang namanya persahabatan. Yang sehat itu seperti apa? Bagaimana membangun hubungan pranikah yang benar. Seringkali anak-anak muda jatuh di perkara ini, terutama para pelayan Tuhan, betul? Mereka nggak bisa jaga kekudusan, nggak bisa jaga nafsunya sampai pernikahan terjadi. Nah, kita akan bahas tentang itu. Dan selanjutnya adalah bagaimana bicara tentang membangun sebuah keluarga yang penuh dengan destiny. Ngerti tujuan Tuhan dalam keluarganya itu apa? Amin. Nah, setelah relationship-nya terbangun, kita akan mulai ajari tentang apa? Kualitas seorang pemimpin. Nah, kualitas seorang pemimpin ini bicara tentang apa? Bicara tentang bahwa seorang pemimpin semakin besar harus semakin rooted, semakin berakar. Karena firman Tuhan bilang begini, kalau engkau mau jadi orang yang paling tinggi, hendaklah ia menjadi hamba. Jadi caranya adalah jadi hamba. Nah, ini bicara kualitas seorang hamba itu kayak apa? Bahkan ketika engkau bilang bahwa kamu adalah hamba Tuhan, berarti kamu menyebut bahwa dirimu sebagai orang yang memang ditugaskan Tuhan menjadi pemimpin. Nah, level yang ketiga adalah bicara tentang execution and action. Mengetahui diri, menentukan arah, dan bagaimana menjadi seorang yang punya pikiran strategis. Bapak Ibu, generasi ini nggak kurang orang pintar, betul? Ada yang S3-nya 5, betul? Gereja nggak kekurangan orang pintar, Bapak Ibu. Tapi gereja kekurangan orang yang punya pikiran strategis. Nah, kita akan ajarkan bagaimana caranya punya mindset menjadi seorang strategis. Bapakku, Tuhan Yesus juga bilang, adalah seorang businessman, pengusaha, betul? Masih sampai hari ini masih terus bekerja, betul? Jadi dia businessman, Bapak Ibu. Jadi mindset yang dimiliki oleh Bapa sama Yesus adalah mindset businessman. Halo? Halo, ada orang? Halo, ada orang? Jadi kalau kau nggak punya mind of strategist, percuma, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Belajar untuk punya planning. Nah, ketika ini terbangun, next. Ini next saja. Ini next. Ini akan kita lakukan, ada 3 tahap next. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Next. Nah, kita akan lakukan ini ketika anak-anak muda terbangun dalam 3 level ini dan mereka bisa melakukan bekerja. Kita akan lakukan yang namanya aktivasi, pelayanan dan talenta. Termasuk juga kita akan mulai melakukan ekspansi dan misi. Terlalu lama gereja mengutus orang-orang lemah. Akhirnya mereka pulang ke gerejanya dalam kondisi kalah. Hari ini kita hendakkan pernah mengutus lagi orang yang seperti itu. Kita akan utus orang-orang yang kita sudah terbangun dengan cukup akurat. Sehingga pada akhirnya ketika mereka akurat seperti ini, ketika kita utus, mereka akan menjadi agen-agen yang mengekspansi kerajaan Allah di sana. Halo, amin. Ekspektasi Bapak Ibu, kita akan tutup ke generasi selanjutnya dengan sebuah acara Wake Me Up. Kita akan beriterasi dengan beberapa sinode mungkin. Kita akan hand in hand. Karena kita bicara tentang menjangkau Indonesia, kita bisa satu sinode, Bapak. Kita bisa hand in hand. Kita akan kerjakan malam misi. Anak-anak muda harus kita lahirkan sekali lagi di bangsa ini. Nah, apa yang akan kita lakukan mulai dari kota di mana engkau berada? Kota Depok, Kota Bogor, Kota Jakarta. Kumpulkan para pemimpin-pemimpin anak muda. Kita akan mentor mereka. Setelah mereka dimentor, mereka yang akan mementor orang-orang lain. Dan setiap bulan doakan ini di setiap kota, ekspektasinya di setiap kota
di setiap DPD, majelis daerah, berdoa buat ini. Tiap bulan kita adakan konser doa. Ketika anak-anak muda bersatu dengan orang-orang tuanya. Ini yang Tuhan bilang, ketika hati bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Apa? Semua kutuk di kota itu akan lenyap. Saya ulangi sekali lagi. Semua kutuk di kota itu akan lenyap. Kita akan bikin konser doa. Kita akan berdoa buat kota di mana mereka ada. Dan kita lihat, jadikan konser doa itu menjadi konser di mana engkau menjangkau lebih banyak anak-anak muda di sana. Amin. Siap? Ini yang saya sebut dengan Christ Center Leadership Development Program. Gambaran ini sudah saya dapat bertahun-tahun lamanya. Bapak Ibu, saya seorang penginjil. Saya kemana-mana penginjilan. Hampir semua daerah di Indonesia pernah saya datangi. Tapi ketika saya melakukan putaran kedua, saya melihat ada sebuah kejanggalan. Ketika saya lakukan altar call yang pertama ribuan datang. Waktu kedua, orang-orang yang sama yang saya ingat tahun lalu saya pernah doakan. Waktu saya altar call kedua, di tahun depannya, orang yang sama datang lagi. Nangis-nangis, jengking-jengking lagi. Saya mengerti sekarang, KKR tidak membawa hasil yang terlalu signifikan. Nah, ini harus dimulai dari mana? Gereja ambil bagian. Kita muridkan anak-anak muda. Kita hasilkan anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Yang membawa dimensi apostolik ini. Amin. Pak Menusik. Mau Bapak Ibu? Mau? Mau benar? Ah, bohong. Benar. Benar mau? Saya hitungan yang ketiga, saya tantang Bapak Ibu yang mau mulai hari ini memuridkan anak-anak muda. Hitungan yang ketiga, berdiri. 1, 2, 3. Come on. Pak. Siap? Siap? Siapakah hamba-hambaku yang siap dipakai Tuhan membangkitkan anak-anak muda? Yang siap katakan amin. Bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Simple. Bisa? Ini jadi doa kita. Siap? Bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan sekali lagi, nyatakan
Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Next ya boleh? Nextnya lagi. Bapak Ibu, ini ada 3 training. Satu bicara tentang membangkitkan gereja yang memerintah. Yang tengah bicara tentang beyond success. Yang ketiga tentang kingdom business. Saya sediakan available Bapak Ibu. Ini terbuka buat semua jemaat dan gereja Tuhan. Jika Bapak Ibu ingin join dalam pemuritan training ini, bagaimana menjadi pola pikir menjadi seorang gereja yang memerintah, yang menyatakan Kristus lewat kehidupan kami, hadir. Ada sekitar 11 sampai 12 sesi masing-masing pelajaran Bapak Ibu. Daftar, ada QR code, silahkan daftar. Saya nggak mau jualan Bapak Ibu, enggak. Tapi saya khusus CMC. Saya akan berikan special price buat Bapak Ibu. Yes? Oke, Bapak Ibu. Oke, next. Yuk kita angkat tangan sekali lagi. Jesus. Bangkitkan dari hatimu saudara. Sekali lagi, jadikan ini sebuah doa dan raunganmu kepada Tuhan. Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Bangkitkan sekali lagi. Nyatakan Kristus. Amin. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Bangkitkan. Come on, berdoa saudara. Sekali lagi. Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja. Come on, worshiper, maju ke depan. Worship team, come on. Bangkitkan sekali lagi. Nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan sekali lagi. Nyatakan Kristus dan Kristus. Kami berdoa Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan hadir. Bangkitkan. Yes. Bangkitkan. Lewat. Yes.
Yesus. Oh Tuhan, biar kemuliaan atas kami, bangkitlah gereja yang memerintah. Come on. Kalau engkau ada dari sebuah kota, dari Depok, bergandengan tangan dengan hamba Tuhan dari Depok. Kalau engkau hamba Tuhan dari Jakarta, bergandengan tangan dengan hamba Tuhan dari Jakarta. Kalau engkau dari Tangerang, bergandengan tangan dengan hamba Tuhan di Tangerang. Come on, kita mau bersyawat, kita mau bersyawat. Korata karabakadihan akadis. Rekidididi sangkara. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Wow, kau lepaskan Tuhan. Come on, berdoa buat kota di mana engkau berada. Kau berdoa, nyatakan Kristus Tuhan lewat gereja kami. Nyatakan Kristus sampai kemuliaan Tuhan nyata. Aku berdoa mengimpartasikan pengurapan kerajaan turun atas kehidupan mereka. Teraktivasi sekarang. Terima. Yes. Mematahkan setiap hook, mematahkan setiap belenggu dalam nama Yesus Tuhan. Mematahkan setiap penghambat pertumbuhan rohani. Multiplikasi patah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, pengurapan dilepaskan. Terima sekarang, terima dalam nama Yesus. Kebangunan rohani terjadi atas kotamu. Terjadi. Dimulai dari gerejamu. Terjadi. Jesus. Angkat tanganmu. Jesus, aku memanggil Engkau dengan pengurapan yang selama ini Engkau sembunyikan. Berulang kali ketika Engkau doa dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan, Tuhan mau bilang begini, aku akan memanggil Engkau, aku akan memakai Engkau, dan bahkan lewat tanganmu ini, aku akan banyak melakukan perkara dahsyat dalam kehidupanmu. Bahkan lewat tangan ini, kau akan melihat banyak sekali pemulihan terjadi. Dan kau akan lihat bagaimana caranya Tuhan mengubahkan kehidupanmu. Aku tahu beratnya hidupmu, tapi Tuhan mau bilang begini, aku tahu, aku Allah yang sudah melihat bagaimana pergumulanmu. Tapi ketika engkau elevate your faith, kau gak perlu lagi takut. Kau gak perlu lagi takut dan khawatir. Karena aku yang menyertai engkau, kata Tuhan. Dan mulai hari ini, jangan takut lagi. Bangkitlah. Karena pengurapan ini Tuhan berikan buat engkau. Terima sekarang dalam nama Yesus. Full.
Wow! Fire! Full! Oh! Penuh! 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 Fire! Jesus. Jesus. Perjumpaanmu hari ini tidak akan pernah kau lupakan. Hidupmu akan berubah. Kau bisa hitung 6 bulan dari sekarang, Tuhan akan banyak lakukan perubahan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. My God. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Bapak, aku melepaskan pengurapan apostolik ini turun atas kehidupan mereka. Mulai hari ini mereka akan bermultiplikasi. Mereka akan bermultiplikasi dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terjadilah. Mari berikan tepuk tangan, kemuliaan, pujian, hormat. Katakan haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Bapak pada bersama mulia Allah yang telah dengan penuh pengurapan Tuhan. Bentar.